Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan kebaikannya tidak akan berhenti hari ini, tidak akan berhenti besok, tapi akan selalu berjalan dalam sepanjang kehidupan kita sampai pada kekekalan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan memimpin kami dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada di hari baru ini karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 3-6. Tertulis demikian. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa sekarang ini, para nelayan modern menggunakan sonar dan juga GPS untuk mengetahui di mana keberadaan ikan, agar mereka dapat menangkap dan tidak pulang dengan tangan kosong. Namun demikian, nelayan tradisional masih banyak yang memakai cara lama. Dan untuk menangkap ikan, biasanya ada waktu terbaik yang sudah dimengerti oleh para nelayan sebagai waktu untuk mendapatkan banyak ikan. Sebagai nelayan, Simon Petrus dalam ayat ini punya intuisi karena ia sudah punya banyak pengalaman dalam hal menangkap ikan. Tapi dalam perikop ini kita membaca bagaimana Simon Petrus dan teman-temannya sesama nelayan tidak mendapatkan ikan satupun setelah semalam-malaman berusaha mencari. Dalam kondisi demikian, Tuhan Yesus hadir dan meminjam perahu Simon untuk menjadi tempat berpijak dalam mengajar banyak orang. Setelah selesai mengajar, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk bertolak ke bagian yang lebih dalam supaya mendapatkan ikan. Petrus sempat ingin menolak karena perintah itu tidak logis baginya. Tapi ia akhirnya menuruti juga. Pada akhirnya ia mendapatkan ikan yang sangat banyak, dan teman-temannya sesama nelayan pun mendapatkan bagian. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada kita melalui ayat ini, bahwa kita perlu mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam hidup kita, memimpin kita dalam segala aspek, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam perencanaan kita, dan dalam segalanya. Kita seringkali merasa lebih hebat. Kita merasa lebih tahu daripada Tuhan. Kita merasa pendidikan kita tinggi. Dan karena itu kita merasa tidak perlu Tuhan dalam membuat rencana, dalam mengambil keputusan, dalam segala aspek yang kita lakukan dalam hidup ini. Ada banyak dari kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak percaya kepadanya sebagai pribadi yang dapat menolong kita dalam berbagai keadaan. Dari ayat-ayat ini, saudara, kita perlu mengerti bahwa Tuhan adalah ahli dalam segalanya. Dia ahli dalam perikanan, ahli dalam kesehatan, Dia ahli dalam keluarga, Dia ahli dalam pertanian, dan ahli dalam berbagai hal. Sebab Dia adalah Tuhan, Allah yang menciptakan semua. Dia lebih mengerti daripada kita. Itu sebabnya saudara kita perlu
mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Izinkan Tuhan masuk dalam pekerjaanmu. Izinkan Tuhan masuk dalam bisnismu. Izinkan Tuhan masuk dalam studimu. Masuk dalam segala perencanaanmu. Masuk dalam keluarga, dalam rumah tangga. Izinkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Kita perlu belajar untuk mempercayai firman Tuhan. Jangan sampai kita berargumen karena kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, ada berkat yang Tuhan akan limpahkan buat kita. Jalan-jalan Tuhan itu sempurna, sekalipun kita tidak mengerti, dan sekalipun mungkin terasa berlawanan dengan logika kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat Tuhan terjadi ketika Simon taat. Mari kita pun taat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akui bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita, supaya kehidupan kita senantiasa penuh dengan berkat yang melimpah yang dari Tuhan, baik jasmani dan rohani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami menyadari Engkau adalah Tuhan yang ahli dalam segala sesuatu. Engkau maha tahu atas segala-galanya. Engkaulah sumber berkat. Engkau yang menyediakan semuanya bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui akan kebesaran-Mu, mengakui akan kehebatan-Mu di atas segalanya. Kami sadar kami tidak mampu, kami tidak bisa tanpa Tuhan. Kepintaran kami, kepandaian kami, tidaklah sebanding dengan pengetahuan-Mu ya Tuhan, yang melebihi semuanya. Tolong kami untuk kami bersikap yang benar, taat, dan mengandalkan Tuhan dalam segala aspek di hidup kami. Masuklah ya Tuhan dan pimpin hidup kami. Pimpin kami dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam rencana, dalam perjalanan kami, dalam segalanya. Berkati kami dan pimpin kami. Kami mau mengandalkan-Mu saja ya Tuhan. Karena di dalam Engkau ada berkat. Di dalam-Mu ada pertolongan, di dalam-Mu ada mujizat. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikan kami pemenang-pemenang di dalam kasih anugerah-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menjamah, menyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.